Bismillahirrahmanirrahim. Wayar jumu lan ngrajam. Ngrajam niku ya mangke hukumane rupa napa? Disawati gawe watu. Wong sing zina muhson, jadi zina muhson itu zinane wong sing pernah melakukan hubungan intim dalam pernikahan yang sah. Maka nek zina hukumnya adalah dirajam. Jadi posisine pelaku zina niku mangkene pas dieksekusi dipendem setengah badan, mangke imam menyuruh banyak orang kon ngelilingi disawati gawe watu sing sak kepel-kepel ngaten niki ngantek sak matine. Ini menunjukkan betapa zina muhson itu sesuatu yang sangat sangat awon, sangat, sehingga sanksi hukumnya mengerikan. Jadi dipendem awake separuh terus disawati ngantek sak matine. Niku untuk pelaku zina muhson, baik niku wong lanang utawa wong wedok, hatta yamuta sampai napa mati. Nek zinane mboten zina muhson niku kan wingi dicambuk 100 kali, ditambah diasingkan, dikeluarkan, dijauhkan dari desanya, dari kampungnya, jarak kosor selama napa setunggal tahun. Tapi untuk zani muhson, wong sing zina muhson niku disawati gawe watu sampai tekan matine. Artinya bahwa hukum ini sudah merupakan ijma'nya para ulama. Di sinten niki Ma'iz bin Malik itu gampangane dirumat karo Abi Huzal. Terus Ma'iz niki berzina dengan seorang perempuan yang diberi nama Fatimah. Menurut Kil bukan Fatimah, pokoknya intinya berzina muhson. Sinten niki Ma'iz. Sing wadon niki adalah sing dijak bareng zina niki merupakan amat sing kagungane Abi Huzal. Terus Abu Huzal menyuruh Ma'iz supaya sowan dumateng Rasulullah. Wis kowe nondang budal ning Kanjeng Rasul, Kanjeng Nabi, kabarno tentang perilakumu. La'alla yastaghfirulaka. Semoga atau muga-muga Kanjeng Nabi bisa njalukna sepuro kanggo awakmu. Faja'a Rasulullah SAW fakhbar bidzalik. Lalu Ma'iz niki dugi teng Kanjeng Rasul ngabari tentang peristiwa atau perilaku sing dilampahi, yaiku piyambe badhe napa zina. Wa qara'idhu arba marrat. Ma'iz niki mengakui di hadapan Kanjeng Rasul tentang perbuatan zina sampai 4 kali. Ikrarnya pengakuannya mengakui perbuatan tersebut sampai 4 kali. Fa'amara birajmihi. Lalu Rasulullah ngongkon supaya Ma'iz niki dihukum rajam. Kanjeng Rasul dawuh dumateng Ma'iz sebelum ditegakkan hukum rajam, belum dieksekusi, jane awakmu iku nutupi kanthi tobatmu, iku luwih apik. Yani gak usah ngaku di hadapan Rasul. Gak usah ngaku di hadapan Rasul, cukup tobat. Karena etikane wong maksiat, wong maksiat niku sing apik ora usah diceritakno, tapi langsung tobat marang Gusti Allah. Tetapi kalau sudah mengaku, maka mesti mau tidak mau harus ditegakkan yang namanya hukum. Insyaallah luwih apik. Nah, sing Ghamidiyah niku wong wedok sangka Ghamid, sebuah perdukuhan atau perkampungan dari Azdi. Yang mbak niku dalam ceritanya laqad tabat taubatan lau taba sahibu masin la ghafara lahu. Jadi intinya napa? Niki sudah tobat, tobatnya luar biasa.
Tobatnya luar biasa. Dados wong sing lakoni maksiat termasuk zina nggih. Niku yang baik etikane itu jangan diceritakan, tapi langsung tobat marang Gusti Allah. Jadi wonten dawuh Kanjeng Rasul, man ata min hadil qadurati syai'an falyastatir bisatrillahi taala. Sapa wonge sing lakoni perbuatan yang menjijikan ini, mestinya dia menutupi dirinya dengan tutup Allah. Artinya gak usah dicitakno wong. Langsung tobat mawon marang Gusti Allah. Fa inna man abda lana safhatahu aqamna alil hadda. Tapi nek wis diceritakno perbuatan seperti zina ini diceritakan di hadapan Rasul, maka ya mau tidak mau harus dilakukan, ditegakkan yang namanya sanksi atau dieksekusi melalui hukum dan ketentuan yang berlaku. Jadi adabe wong masih ojo diceritakno. Ya ojo diceritakno. Istobat mangkaro Gusti Allah. Sebab ngaten, maksiat itu ketika dilakukan secara sembunyi-sembunyi tetap dosa. Tetap dosa, tetapi dia masih bersifat individu. Kanggo awake dhewe tok. Tapi kalau maksiat dilakukan secara terbuka, ini yang menjadikan akhirnya wong liya-liya sing ora melok nglakoni melok napa? Dosa. Sebab mesti kewajibane ngandani, nek ora ngandani ngembarno ya melok dosa. Jadi adanya adab yang turun itu karena ada kemaksiatan yang dilakukan secara terbuka. Ketika masih misalkan mau nglakoni maksiat dengan dosane tetap dosa, tapi kan menjadi bainahu wa bainallah. Ya, urusannya ndek karo Gusti Allah. Tapi kalau sudah terbuka apalagi menjadi nggih sesuatu yang tidak tabu. Lah ini yang menjadikan adab diturunkan oleh Gusti Allah. Jadi adabe wong lakoni dosa kok aja cerita, mana cerita karo bangga. Lah ini kan sudah maksiat, menceritakan kemaksiatannya apalagi dengan rasa bangga, mungkin menceritakannya itu lebih besar daripada kemaksiatannya itu sendiri. Mau bermaksiat karo Gusti Allah ora kok sedih nggih, merasa bersalah tapi malah napa bangga. Nah itu. Jadi sebelum dieksekusi mau dihukum mati dan apa dirajam. Rajam ini kan merupakan hukum mati, tapi sistemnya tidak menggunakan pot penggal leher gaya pedang boten. Jadi betul-betul merasakan sakit yang luar biasa, wong disawati gawe watu sampai sak matine. Posisi awake napa tidak bisa bergerak karena dikubur setengah badan. Lan iki sebelum dieksekusi ditawarkan supaya kon tobat marang Gusti Allah, menyesali perbuatan niku. Supaya tobat itu menjadi akhir ceritanya. Jadi khatimatu amri taubat, nggih. Pungkasan uripe ndekne tobat marang Gusti Allah. Terus juga nek pancen eksekusinya di waktu sholat, dia belum melakukan sholat, disuruh napa mengerjakan sholat terlebih dahulu. Misalkan eksekusinya nanti jam 2 atau setelah Jumatan, nek wong lanang kon melu Jumatan sik. Nek zuhur ya kon salat zuhur, setelah itu baru napa dieksekusi. Jadi diperintah kon tobat, ditawari tobat, juga ken napa ngelampai salat yang sudah masuk waktunya. Nek njaluk ngombe ya dikai ngombe, tapi nek njaluk mangan ora usah, ora apa-apa. Juga ketika dia minta salat 2 rakaat sebelum dieksekusi, silahkan kon dituruti ngaten. Wa yu'taddu lan diwilang-wilang apa biqatlihi apa dipatenine zani musan bisa fiklan medang, lakin fata tetapi nepot opal wajibu apa perkara kang wajib. Jadi karena memang napa rajam niku menggunakan watu nggih, gawe watu. Jenenge kan rojim kan dibahas syaitonir rojim. Rojim itu rojama, maka mana napa balang, disawati. Jadi hukum rajam itu hukum dengan cara melempari nopo dengan batu sampai pelaku zina muhsan niku mati. Wal muhsan utai wong sing diarani muhsan iku mukallafun, iku wong mukallaf hurrun kang merdeka,
wati akang wati kang wis wati sapa mukallaf au wutiat utawa wis diwati sapa wadon bikubulin ing dalam kubule fi nikahin ing dalam nikah sahihin kang sahih walau fi haidin senajan watine mau fi haidin ing dalam waktu haid. Jadi yang dikatakan zani muhson nggih wong zina muhson itu harus wong mukallaf merdeka wis pernah melakukan hubungan intim atau pernah diwati nisbate wong wedok dikubulnya dalam pernikahan yang sahih. Walaupun oleh hubungan intim itu pada masa-masa haid. Fala ihsana mengkorona muhson akiku mawjud li sobiin gede bocah cilik. Ana cah cilik distirabekno misalkan atau zina ya ndak ada ketentuan dikatakan muhson karena dia statusnya belum mukallaf au majnunin utawa wong edan au kinin to budak wati akang wati sapa kin fi nikahin ing dalam nikah wala liman lan ora ana ihson gedene wong wati akang wati sapa man fi milki yaminin ing dalam milkul yamin. Jadi dia wati tapi wati terhadap napa amat budak perempuannya sendiri. Niki jenenge walaupun sudah pernah wati tapi watine dengan budak perempuan yang dimilikinya itu tidak dianggap muhson. Artinya kalau zina dia hukumannya tidak menggunakan rajam tapi napa cambuk. Au nikahin to nikah fasidin kang rusak sumazana maka nuli zina sapa wong. Atau pernah wati di dalam nikah tapi sing fasid. Fasid karena mungkin ada suatu syarat atau rukun yang tidak ditepati sehingga nikahnya rusak. Dan nikah di dalam sudah pernah zina di dalam nikah yang fasid itu nanti kalau zina tetap dikatakan bukan zinane ora muhson tapi ghairu muhson. Hukum rajam ini diakhirkan atau ditunda kaya dene juga kisos karena alasan untuk melahirkan dan untuk nopo jenenge niki nyapeh. Jadi misalkan sing zina muhson wong wedok posisine hamil. Ya posisi nopo? Hamil. Maka ora kena dieksekusi, dirajam pada saat kondisi hamil belum melahirkan. Kok nek wis babaran lagi dilaksanakan hukum rajam. Karena kan ning jurene weteng ana napa? Bayi nenek mboke mati ya melok mati. Jadi biarkan dulu ditunggu sampai nopo? Sampai melahirkan. Wa yu'akharu wa ukhira wujuban rajmun kakwadin liwat ihamlin wa vitamin. Atau punya anak yang nopo posisinya masih nyusu. Nanti ditunggu sampai nopo? Sampai wis disapeh. Jadi misalkan wong wedok posisine napa lagi nyusoni. Maka nanti menunggu sampai napa nyapeh. La limaradin yurjabuhu, tapi hukum rajam tidak perlu ditunda karena alasan yang bersangkutan itu sakit. Sakit meskipun sakit yang diharapkan masih bisa sembuh. Nek loro ben malah napa cepet matine to. Sakit posisinya dieksekusi ya malah cepet napa mati. Jadi tidak perlu ditunggu menunggu napa waras sembuh. Juga tidak perlu ditunda gara-gara kondisi cuacanya sangat panas atau sangat dingin. Beda nek jilid. Wong sing zina ghairu muhson itu kan hukumannya cambuk 100 kali. Nek sing pelakune yang bersangkutan kondisinya sakit nggak boleh dieksekusi, dicambuk. Okay. Atau posisinya juga nopo hamil, juga nanti menunggu melahirkan. Karena apa? Nek jilid itu kan murni untuk menjerakan. Jadi biar supaya nopo mendo. Nek rajam kan sampai mati. Tapi nek jilid hanya sebatas menjerakan. Artinya tidak
apa dihukum sampai napa mati. Lagi nek posisinya sakit dijilid sampai mati kan fatal. Maka menunggu napa? Menunggu sembuh. Tapi nek rajam misalkan sakit tidak harus menunggu sembuh. Cuaca sangat dingin atau sangat panas boleh dilaksanakan. Tapi nek jilid harus menunggu napa? Yang bersangkutan napa? Waras. Mergo tujuannya jilid itu sebatas napa? Menghentikan atau menjerakan supaya kapok kan, supaya napa? Kapok. Jadi sanksi hukuman itu kan ada yang sifatnya az-zajru. Zajru itu gampangane napa nggih? Menjerakan, nyegati. Lah nek hukum mati tentunya bagi yang bersangkutan sudah tidak menjerakan lagi. Wong sampai mati, kapoke kapan wis mati. Tentunya menjadi contoh bagi yang lain. Nah, jangan sampai melakukan pelanggaran seperti itu. Ojo sampai ngelakoni dosa sing kaya mono sing akibatnya napa? Dihukum mati. Tapi rata-rata hukum niku jadi ada semacam zajru atau aradu kanggo napa niku membikin jera supaya ora baleni, nggih, supaya orang baleni. Dan ketika hukum mati tentunya penjeraan itu bagi kepada yang lain yang tidak melakukan atau supaya napa tidak melakukan. Nah sing bersangkutan piye meneh mesti dia tetap mati. Ya mesti orang arah baleni wong wis mati. Mau sampai maksiat ning kuburan ora wani. Niki badhe dibahas tentang ketetapan zina. Nggih. Pertama, zina itu menjadi bersifat tetap yang nanti akhirnya pelakunya itu dikenai hukum. Kalau yang muhson rajam, nggih, sing ghairu muhson itu berarti napa? Dijilid. Nggih. Caranya dengan ikrar. Ikrar artinya betul-betul pelakunya mengakui bahwa dirinya telah berbuat zina. Nek wong bisu cukup isyarah. Nggih. Isyarah walau bi isyarati akhrasa in fahima kullu ahadin. Dan sekalipun dengan menggunakan bahasa isyarat bagi orang yang napa niki bisu, kalau memang isyaratnya bisa difahami oleh banyak orang. Dan ikrar itu cukup sekali, tidak harus 4 kali sebagaimana madhabnya Imam Abu Hanifah 1. Jadi zina berhukum tetap bahwa seseorang itu zina dengan pengakuannya sendiri, ngaku yang dene napa nglakoni zina secara terperinci menjelaskan bahwa setelah melakukan seperti ini. Artinya jangan sampai orang itu mengakunya secara global. Bisa jadi orang cuma mencium dikiranya itu sudah dianggap zina. Jadi betul terperinci. Ya cerita peristiwane ngene-ngene iki. Ya jangan ikrar ya. Jadi pertama zina itu berhukum tetap dengan apa? Ikrar, yakni pengakuannya wong sing nglakoni. Sing nomor loro, zina itu berhukum tetap artinya dinyatakan bahwa seseorang berbuat zina dengan adanya bayinah. Bayinah niki napa? Saksi yang memang betul-betul bisa menjelaskan secara rinci. Fassalat bidzikril maznibiyah, memerinci secara detail. Dia saksi ini juga tahu betul siapa perempuan yang menjadi pasangan zinanya, waktunya berzina, ya, roh ketika dia memasukkan pistole mau di dalam ke perempuan itu dan menceritakan tentang tempatnya. Jadi misalkan contohnya gini, asyhadu, saya bersaksi bahwa si fulan telah memasukkan hasafahnya di dalam vagina seorang perempuan di tempat ini pada waktu ini, dan ini semuanya dilakukan dengan cara berzina. Artinya bukan hubungan dalam pernikahan. Angel dadi saksi zina iku ora trimo nuduh. Sekali tidak memenuhi syarat ini, maka itu dianggap qadzaf, tuduhan zina. Jadi kadang repot, nggih. Antara ilmune ulama atau kiai dengan orang awam itu beda. Nek ilmune kiai ku menggo apa nggih?
ana wong misalkan orang duwe bojo kok tiba-tiba hamil, itu tidak akan menuduh dia itu berbuat zina. Kenapa? Bisa jadi dia sedang tidur, dia sete-sete wong, terus mlebu dadi. Atau jangan-jangan adus ning kali ono kathok kintir mlebu dadi. Iya, kan bisa jadi. Artinya bahwa napa nggih? Ya karena memang untuk mengatakan seseorang berzina tidak cukup dengan kondisi wanita tidak bersuami tapi hamil. Apalagi untuk perempuan, soal hakikatnya dia zina atau tidak wallahu alam. Tetapi sekali menganggap orang lain melakukan zina tanpa bayinah sesuai aturan fikih, dia dianggap qadzaf. Dianggap qadzaf itu artinya dia dianggap menuduh zina wanita lain. Ketika bayinahnya tidak tepat, kan harus 4 orang laki-laki yang adil dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Apa meneh misalkan wong 4 lah, wong 10 lah nek ndeloke niate nginceng batal ora kena dadi saksi. Ana wong lagi ngonoan nyeluk koncone nganti akeh. Itu ndak bisa jadi saksi karena dengan tujuan dia nonton, maka kesaksian dia jadi batal mergo dene dadi wong fasik. Nah itu. Jadi nggak bisa. Apa meneh ini perempuan yang pernah punya suami. Saya ingat tak contohno. Ana wong wedok ditinggal mati sing lanang. Bareng gang setahun dia ndak menikah. Gang setahun ya. Dekne hamil. Iddahnya secara zahir sudah selesai karena misalkan 4 bulan 10 hari. Jadi ketika ditinggal mati, posisinya tidak hamil sampai iddahnya habis, katakanlah setengah tahun lah, kan cuma butuh 4 bulan 10 hari, setengah tahun dia kelihatan hamil 9 bulan berikutnya melahirkan. Iki nek cara dalam kaidah atau aturan fikih dia tetap tidak dihukumi zina. Soal zinanya wallahu alam. Tetapi anak ini tetap intisab kepada mayit. Nasabe melok mayit. Ini hukum fikih loh, bukan soal perasaan. Iki orang hubungannya karo perasaane wong fikih. Kenapa? Dalam fikih itu kan nopo? Aqallu muddatil hamli sittatu asyurin walahdotani wa aksaru arba'u sanawat. Maksimal hukumnya orang hamil, masa orang hamil itu berapa? 4 tahun. Sehingga ketika masih dalam kondisi dalam lingkaran 4 tahun, kandungan ini masih intisab kepada mantan suami yang pertama atau yang sudah meninggal. Loh, iki cara napa hukum fikih? Tetap intisab pada itu. Tadi nek cara ilmune kitab niki, nggih. Kenapa tidak sembarangan menuduh orang berzina? Karena zina itu ketetapannya cuma 2. 1, ikrar, pengakuan pelakunya, biikrorin. Yang kedua adalah bibayinatin, dengan adanya saksi. Itu pun harus 4 orang laki-laki yang adil, yang tahu persis, dan taunya bukan dalam rangka nonton adegan itu, sebab sekali niatin nonton adegan berarti dia menjadi fasik. Kalau fasik maka ruddat syahadatu, kesaksiannya ditolak. Kesaksiannya ditolak. Bahkan kalau di dalam kitab-kitab itu roh kaya wong lebono cutik celak ning botole ning wadahe. Lho ngaten niku. Dadi nek kira ana wong kok dodowan lagi kruntal-kruntal itu ndak bisa. Aku roh kok wong kruntal-kruntal jungkar-jungkir ora apa menenek ngono. Enggak bisa. Enggak bisa. Keterangan seperti itu tidak bisa diterima sebagai keterangan kesaksian apa zina. Artinya enggak gampang ngaten. Gampang. Jadi artinya hamil itu tidak bisa menjadi bukti bahwa dia berzina. Nggak bisa. Karena perzinahan itu ketetapannya dengan apa?
pengakuan pelakunya, yang kedua dengan bayyinah. Soal hakikatnya dia zina nggak urusan. Artinya ketika dia tidak mengakui perzinaan, juga tidak ada saksi yang memadai, maka had tidak bisa ditegakkan. Hukum nopo jilid ataupun rajam ketika muhson tidak bisa ditegakkan. Jadi bahwa jangan kita roh niku. Wa yasbutu zina bi iqrarin wa bi bayyinatin. Nah, bi bayyinatin. Dengan apa? Saksi. Walau aqarra lamun ikrar sapa wong bi zina kelawan zina. Maka ora iso nuduh wong ngarani ngombe mergo nggo botol lembenan ora iso. Obar nenggak iki. Ketara nggo botole. Wong dekne tukang goleki botol piye? Wes suwe-suwe lha kowe padha wae. Nah, nggawa bolak-balik nggawa alat bukti ya. Pistol bola alat bukti lah ya repot kabeh ngoten. Jadi wong nggih wau kan nggih zina menjadi subut tetap diantaranya satu dengan pengakuan pelakunya, yang kedua dengan bayinah. Saiki nek wis ana ikrar ngakoni ndekne zina, kemudian dia rujuk mencabut ikrarnya, mencabut pengakuannya sebelum dieksekusi, ya sebelum dieksekusi atau setelah atau setelah dilakukan eksekusi. Ndek kondo aku goroh sajane aku ya ora zina misalkan, mazana itu aku ora zina, maka ucapan seperti ini pencabutan ikrar menjadikan nanti hadnya itu gugur. Sakata mongko gugur al hadu apa had. Jadi wis kondo aku zina, mestine cara aturan sudah bisa ditegakkan sanksi hukum yaitu napa? Rajam kalau memang dia muhson, atau jilid ketika ghairu muhson. Bareng durung dieksekusi atau mungkin tengah-tengah dieksekusi dia kondo aku bodoni, aku ora zina. Aku ora zina. Maka sakata mongko gugur al hadu had. Dasare apa? Lianna ukrosi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-radha iku nawakno sapa kanjeng Nabi lima izin para maiz biruji kelan rujuk. Sebab kanjeng Nabi ketika maiz ngaku zina iku kanjeng Nabi menyarankan agar dia rujuk dari pengakuannya. Bahkan kanjeng Nabi bilang jangan-jangan kowe cuma ngene gak zina, mboten kanjeng Nabi saestu zina. Artinya sampai kanjeng Nabi juga menawarkan melameri lah nyemoni kon rujuk. Kalau rujuk berarti kan nanti tidak usah di had. Artinya ngeten. Kalau memang rujuk dari ikrar itu tidak ada gunanya, kenapa kanjeng Nabi menyuruh rujuk? Ana nek kanjeng Nabi ngongkon wong rujuk mencabut ikrarnya, berarti pencabutan terhadap ikrar itu memang bisa punya akibat hukum, tidak usah atau tidak menjadikan orang itu tidak dihad. Jadi ana nek kanjeng Nabi nawani wong ki rujuk karena berarti rujuk itu menjadikan dia tidak dihad atau tidak dilakukan hukuman wau. Alam bisawab.